Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube Naila Syafa Kamila Channel. Alhamdulillah sudah selesai kalau belajar. Mumpung libur, enaknya ngapain ya? Bersepeda ah. Di sini lingkungannya lumayan rapi. Aku penasaran deh, bagaimana cara menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar ini. Tapi aku mau tanya siapa ya? Tanya dengan Pak RT aja. Tapi aku ganti baju dulu ya teman-teman. Yuk ikuti aku ke rumah Pak RT. Nah, aku udah ganti baju nih. Sekarang kita langsung aja ke rumah Pak RT. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta waktu Bapak sebentar untuk tugas sekolah. Oh ya, dengan senang hati. Ada tugas tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan. Kalau boleh saya tahu bagaimana pendapat Bapak tentang kebersihan dan pelestarian lingkungan di RT sini. Kalau menurut Bapak sebagai ketua RT, untuk menjaga lingkungan itu yang pertama itu memang kebersihan. Yang paling utama kebersihan. Tetapi tidak hanya kebersihan aja, tetapi harus ada keseimbangan dengan lingkungan hidup lainnya. Contohnya kayak tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, terus dengan drainase, air yang di got itu harus mengalir, terus ada resapan-resapan, itu penting. Jadi selain kebersihan juga harus ada keseimbangan di lingkungan lainnya, karena yang menurut Pak Imron tahu, lingkungan hidup itu adalah keseimbangan. Lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang ada di sekeliling manusia. Karena ini mencakup RT 01, lingkupnya RT 1. Yang lingkungan RT 1 harus dijaga lingkungan hidupnya, seperti kebersihan, itu mencakup tumbuh-tumbuhan juga, terus lingkungan seperti tanah, jadi lapangan itu harus bersih, tanahnya itu harus rata, harus bersih, jangan sampai kotor. Terus drainase, saluran air itu harus bersih, jangan sampai istilahnya kecembung. Nah, jadi biar nggak terjadi sarang nyamuk begitu. Apalagi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga dalam melestarikan lingkungan? Ya, kita rutin melakukan kerja bakti. Jadi kita selalu membangun mindset ke warga, benar-benar bahwasanya kebersihan itu adalah kebutuhan kita. Jadi setiap warga harus mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, terutama kebersihan. Dari RT sendiri mempunyai program, ya minimal 1 bulan sekali kita melakukan kerja bakti untuk kebersihan itu. Jadi selain dari masing-masing warganya yang kita tanamkan kepedulian terhadap kebersihan, tapi saya sebagai ketua RT juga mengontrol kerja bakti bersama itu kemungkinan kita lakukan 1 bulan sekali. Mengikuti kerja bakti. Ya, kita berharap semua warga kerja bakti ya, semua warga. Tetapi memang ada beberapa warga yang tidak kerja bakti, ya mungkin karena ada urusan, ya karena sakit, karena ada keperluan di luar keluarga seperti itu. Ya kita harapkan semua
Jadi yang kita bangun adalah peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau memang kita melakukan kerja bakti bersama, kita harapkan semuanya bisa hadir. Begitu. Bagaimana caranya supaya lingkungan tetap bersih dan segar? Ya kita harus setiap hari itu harus ada kemauan ya. Jadi untuk kebersihan ini memang kemauan yang paling penting. Tidak hanya slogan-slogan retorika, tetapi kemauan. Jadi kalau memang ayo kita kepingin bersih-bersih, ayo kepingin kita menanam tumbuh-tumbuhan. Jadi ada ketak hati, ada kemauan yang sungguh-sungguh dari masing-masing warga itu. Setiap rumah harus menanam pohon atau tumbuhan. Ya karena ya itu tadi Pak Embel bilang tadi bahwasanya tumbuhan sama manusia itu saling simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Jadi kebutuhan tumbuhan itu adalah apa? Karbon dioksidanya dari manusia. Manusia itu butuhnya apa? Oksigen yang dari tumbuhan. Seperti itu. Jadi kita wajibkan nanti di setiap rumah memang harus ada tumbuhan, entah itu tumbuhan skala besar ataupun tanaman-tanaman hias seperti itu. Dan itu kita wajibkan. Jadi sekarang sudah ada untuk setiap rumah harus ada tumbuhan, tetapi kita akan lebih tingkatkan lagi dalam skala menengah sampai besar, tumbuhannya lebih banyak lagi, terutama tanaman hias atau tumbuhan toga untuk kebutuhan sehari-hari nanti, seperti itu. Selain di rumah warga, masing-masing mana saja sebaiknya menanam pohon atau tanaman, Pak? Ya di tempat-tempat yang yang luang, tanah kosong itu harus kita manfaatkan. Jadi sayang karena kalau ada tanah kosong nggak ada tumbuhan itu ya harus kita manfaatkan, kita tanami gitu, kita tanami seperti di lapangan atau di fasum, di fasilitas umum itu harus kita kasih tanaman supaya kelihatannya segar, rimbun seperti itu. Atau di pinggir-pinggir rumah jalan-jalan utama itu ya memang harus kita kasih tanaman yang besar. Baiklah Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak. Semoga kita semua semakin menjaga kelestarian lingkungan. Ya, terima kasih, Dek. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan hasil wawancara hari ini untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, kita kerja bakti dan kesadaran dari semua warga. Kita dapat menanam pohon, baik tanaman hias dan tanaman obat, agar lingkungan tetap menjadi rapi, nyaman, juga sejuk. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.